Pasca bebasnya Peggy Setiawan, kasus pembunuhan Vina dan Eki masih menyisakan banyak tanda tanya. Tak hanya teka-teki siapa pembunuh Vina sebenarnya, namun keberadaan Ibtu Rudiana, ayah dari kekasih Vina, kini tengah dicari. Di tengah upaya untuk mendorong pengungkapan kasus Vina, Ibtu Rudiana malah hilang bak ditelan bumi. Padahal sosok Ibtu Rudiana merupakan sosok kunci. Sebagai ayah dari korban, Rudiana lah yang memberikan kesaksian sejumlah nama pelaku yang kini mendekam di penjara, termasuk 3 nama DPO. Dikabulkannya pra-peradilan Peggy ternyata jadi amunisi para terpidana kasus Vina mencari keadilan. Melalui kuasa hukum, para terpidana kasus Vina melaporkan ayah dari kekasih Vina, Ibtu Rudiana, ke Barreskrim Polri. Ibtu Rudiana dilaporkan atas dugaan kesaksian palsu dan penganiayaan dalam pemeriksaan para terpidana kasus Vina 8 tahun silam. Pradi yang ditunjuk sebagai kuasa hukum memastikan jika para terpidana kasus Vina tak mengenal Ibtu Rudiana, sehingga mereka tak tahu apa motif Rudiana memberikan keterangan palsu. Kasanah, ayah dari Hadi Saputra, terpidana kasus Vina Cirebon, yakin jika anaknya Hadi Saputra bukanlah pelaku pembunuhan Vina Cirebon 2016 silam. Menurut Hasanah, Ibtu Rudiana telah memberikan kesaksian palsu sebab saat kejadian Hadi sedang berada di rumah temannya dan bukan di lokasi kejadian. Kesaksiannya ini diperkuat juga dengan kesaksian dari para tetangganya yang melihat Hadi malam itu. Lurusnya aja, kepengen ya Pak Rudiana segera diproses aja. Karena untuk menegakkan hukum dan keadilan, udah gitu. Kesaksian teman-temannya itu yang bersama-sama waktu malam itu bareng sama anak saya. Gitu. Terus kesaksian dari warga tetangga terdekat kita yang mengatakan bahwa anak saya itu ada di rumah anaknya Pak Pasren itu. Ibtu Rudiana pun kini seolah tersudut karena diduga memberi kesaksian palsu. Meski demikian, Ibtu Rudiana tak kunjung muncul ke publik. Bahkan keluarga Vina yang sama-sama menjadi korban dalam kasus pembunuhan ini sulit berkomunikasi dengan Rudiana. Terakhir mereka berkomunikasi dengan keluarga Eki setelah sidang pada 2016 lalu. Keluarga Vina telah berusaha menghubungi Ibtu Rudiana melalui nomor handphone, media sosial hingga ke rumahnya. Namun tak membuahkan hasil. Menghubungi pada saat itu Pak Rudiana melalui WA, SMS, bahkan di media sosial beliau juga tidak ada tanggapan kan. Jadi ya kita juga kalau misalkan bisa muncul lagi, kita ya sama-sama ikut membuat ini kasus menjadi terang gitu kan, biar tidak ada kegaduhan, tidak ada kecurigaan di mana-mana. Ya saudara, sejak awal kasus pembunuhan Vina dan Eki ramai diperbincangkan publik, tak banyak keterangan yang keluar dari mulut Ibtu Rudiana. Kemunculannya di publik terhitung hanya 2 kali. Yang pertama, saat memberikan pernyataan jika dirinya selama ini tidak tinggal diam dengan kasus pembunuhan pada anaknya Eki. Lalu yang kedua adalah saat menghadiri perlombaan bulu tangkis dalam perayaan HUT Bayangkara Polres Cirebon Kota. Itu pun hanya berupa foto yang diunggah oleh Humas Polres Cirebon Kota dan foto itu langsung dihapus dalam beberapa menit setelah diunggah. Desakan agar Ibtu Rudiana muncul ke publik untuk menghilangkan kegaduhan di kasus Vina semakin kuat. Tim Kompas TV berusaha mencari keberadaan Ibtu Rudiana, mulai dari kantor Polsek Kapetakan tempat Rudiana bekerja hingga rumah Rudiana. Dan ini saudara adalah penelusuran tim Kompas TV saat menelusuri rumah Ibtu Rudiana di Desa Sutawinagon, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon. Tampak dari lubang kecil di pintu pagar, sejumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 terparkir di halaman dalam. Namun, pintu utama rumah tertutup rapat dan tak ada aktivitas dari penghuni rumah. Jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon kembali mencoba mencari jejak Ibtu Rudiana. Penelusuran kembali dilakukan ke Polsek Kapetakan karena ini adalah tempat di mana Ibtu Rudiana bertugas menjadi Kapolsek. Berikut penelusurannya. Untuk kesekian kalinya, jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon melakukan penelusuran ke Polsek Kapetakan, Cirebon untuk mencari keberadaan Ibtu Rudiana
yang saat ini masih menjabat sebagai Kapolsek di Kapetakan. Namun seperti pada penelusuran sebelumnya, Ibtu Rudiana masih tidak kunjung menampakkan diri di kantornya. Hanya ada seorang petugas yang berjaga, namun petugas ini tidak bisa memberikan keterangan banyak terkait agenda Ibtu Rudiana. Dari kemarinan coba untuk nyari Pak Rudiana tuh. Pegel, Pak. Pegel kenapa, Pak? Tanyain terus ya. Jawabnya di mana? Iya. Apanya? Udah nggak berangkat tuh. Dinas tiap hari juga. Oh, dinas. Dinas di sini aja. Polres sini, Polres. Bolak-balik Polres ke sini. Bapak orang dinas ya. Kok nanyanya kayak gitu? Ya nggak, maksudnya orang barang. dinas di sini pasti Polres, Polsek, Polres. Dinasnya bukan di Koramil. Iya, pas saya juga nggak nanya di Koramil. Maksud saya barangkali lamanya di sini gitu. Berapa jam biasa di sini? Dan itu karena masa nanya di dinas. Kan kelihatan, Pak. Makanya saya nanya yang kemarin-kemarin tuh, bukan besok-besok. Kemarin-kemarin dia rata-rata gimana? Biasanya cuma datang, masuk pengarahan, Polres, mana gitu. Ibtu Rudiana terakhir kali terlihat saat bermain bulu tangkis dalam Hari Bayangkara bersama pejabat Polres Cirebon Kota. Namun sejak itu Rudiana hilang bak ditelan bumi. Publik tidak hanya menanti hadirnya Rudiana, upaya pemeriksaan ulang yang dilakukan pihak kepolisian pun kini ditunggu agar kasus ini bisa terang benderang. Muhammad Syahri Romdon, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. Ya, Saudara, Rudiana memegang peran penting karena ikut memproses para terpidana berdasarkan keterangan saksi kunci bernama Ayep. Padahal keterangan Ayep sendiri masih diragukan. Dalam salinan berita acara pemeriksaan yang diduga milik saksi Rudiana, ia bersama rekan-rekannya mengamankan 8 orang yang disebutnya sebagai pelaku pembunuhan di depan SMPN 11 Kota Cirebon. Rudiana lalu membawa mereka ke Polres Cirebon Kota untuk diinterogasi. Wakapolri periode 2013-2014 Komjen Purnawirawan Ugroseno mendesak dibentuknya tim gabungan pencari fakta untuk mengurai benang kusut di kasus Vina. Ya, saya bilang dari awal, karena ini kan ada permasalahan dengan Polresta Cirebon dan Polda Jabar, sehingga perlu ada tim gabungan pencari fakta dari pusat supaya ini tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan. Nah, tim gabungan dari pusat ini terdiri dari berbagai disiplin ilmu, pakar-pakar tadi, dan juga dari lembaga kriminologi UI atau dari RSCM yang biasa melakukan otopsi. Ahli-ahli otopsi ini harus dilibatkan. Jadi kalau kasus seperti ini, masalah nyawa, Presiden harus mengetahui warga negara yang hilang, yang sakit, yang meninggal dan sebagainya, supaya jangan sampai Presiden hanya menyatakan sudah saya sampaikan kepada Kapolri. Tak cuma Rudiana yang hilang, salah satu saksi kunci yakni Ayep juga menghilang. Padahal dulu Ayep ini percaya diri muncul ke publik. Sosok Ayep ini memegang peranan penting. Karena dari keterangan Ayep inilah jadi dasar Rudiana menangkap para terpidana kasus pembunuhan Vina. Saat ini Ayep mengaku melihat Peggy Setiawan dan motornya di lokasi pembunuhan Vina. Dari penelusuran Kompas TV, Ayep ternyata sudah tidak lagi berada di rumah keluarganya di Kampung Pilar Bulak, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Pihak keluarga menyebut Ayep memang kerap berpindah-pindah karena merantau bekerja sehingga tidak banyak yang diketahui soal keseharian Ayep. Ya sehari-hari dibilang di sini, ya enggak, kadang-kadang ada, gitu, kadang-kadang ya di mana usahanya, gitu. Kadang-kadang ya ada di sini paling sebulan, ntar sekali, gitu, di mana. Makanya mah kalau ditanya sama dia di mana bingung, gitu. Berarti terakhir ini nggak dapat kabar Ayep yang mana? Kusutnya pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki membuat Kapolri akhirnya angkat bicara. Kapolri menyebut menurunkan Propam dan Itwasum untuk mengungkap kasus dan membantu penanganan proses penyidikan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Kapolri bilang Polri memiliki kewajiban untuk mengungkap kejadian sebenarnya secara terang benderang. Propam kita turunkan, Itwasum kita turunkan untuk melakukan pendalaman.
terkait dengan peristiwa yang ada. Walaupun sudah terjadi 8 tahun yang lalu ya, 2016, namun tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman sehingga kemudian pada saatnya setelah semuanya lengkap kita akan sampaikan kepada masyarakat secara transparan tentang fakta-fakta yang kita temukan. Mungkin itu. Publik pun menanti kinerja polisi untuk menuntaskan kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Ibtu Rudiana diharapkan muncul ke publik untuk membuat kasus ini terang benderang dan tak lagi menimbulkan kegaduhan.